salam sejahtera. Nama saya Awi Malib. Di sini saya akan menerangkan apa itu pengambilan dan pemilihan pekerja. Pengambilan dan pemilihan pekerja merupakan aspek yang penting yang perlu ada dalam organisasi untuk menjamin kejayaan pengurusan sumber manusia. Proses pengambilan dan pemilihan pekerja bertujuan untuk mencari pekerja yang sesuai dalam sesuatu kosongan jabatan dalam organisasi. Menurut Gatewood dan Phil 1994, pengambilan dan pemilihan pekerja adalah proses mengumpul dan menilai maklumat mengenai individu dalam proses menawarkan pekerjaan. Hal ini bermaksud, pengambilan dan pemilihan pekerja merupakan proses tawaran pekerjaan daripada organisasi untuk calon yang mencari pekerjaan. Seterusnya, apa itu pengambilan? Pengambilan pekerja merupakan proses pengambilan pekerja oleh mana-mana organisasi yang kekurangan pekerja. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pekerjaan, untuk melancarkan proses pengelolaan organisasi, karena tanpa pekerja menyebabkan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut Flynn 1994, pengambilan merupakan proses untuk menarik minat ramai pekerja untuk memohon pekerja dalam organisasi. Seterusnya berkaitan dengan pemilihan. Pemilihan pekerja ialah proses mengenal pasti dan memilih pekerja yang sesuai untuk organisasi. Pemilihan pekerja sangat berkait rapat dengan pengambilan karena kedua-duanya melibatkan proses mencari pekerja dalam organisasi. Pemilihan dibuat berdasarkan kepada kumpulan pemohon yang memohon sesuatu jabatan dan memilih mereka yang paling layak untuk menjawat jabatan tersebut. Menurut Trington dan Hall 1991, pemilihan pekerja dilakukan dengan berhati-hati dan mengikut prosedur yang ditetapkan, boleh memberikan keadilan kepada semua pihak dan dapat menghilangkan kesilapan dan dalam pemilihan calon semasa temu duga. Selamat sejahtera. Nepotisme dalam pengambilan dan pemilihan ditarifkan sebagai pengambilan, penilaian, dan promosi berdasarkan hubungan dan bukannya beratasi mewakili kelas amalan pengurusan yang beretika. Nepotisme umum dianggap tidak beretika karena kaitan dengan berbagai sisi negatif kesan. Ini termasuk diskriminasi, rasuah, kerugian produktiviti, pengurangan kepuasan kerja, peningkatan inersia, dan tekanan. Walau bagaimanapun, status etika pilih kasih tidak bertanding. Ada yang menyatakan bahwa pilih kasih merupakan sebagian daripada amanah pengurusan orang asing yang meluas diterima dan digunakan dalam konteks tempatan mereka. Contohnya, tanggapan terang-terangan di Rusia. Yang lain menekankan bahwa keadaan di mana nepotisme menjadikan individu dan organisasi menjadi lebih baik, tidak lebih buruk. Sebagai contoh, Hora menyatakan bahwa syarikat Korea bersai sederhana penggunaan pilih kasih boleh menyebabkan pengambilan yang diterima, dipercayai, dan cekap hasil. Keperluan dan kelaziman pilih kasih di banyak masyarakat menjadikan sebelang menganggap etika pilih kasih dan boleh diterima dalam Isu semasa berkaitan pengambilan dan pengrekrutan begitu penting untuk diketahui. Pada masa kini, e-rekrut lebih populer berbanding pengrekrutan secara manual. Hal ini kerana e-rekrut memberi banyak manfaat kepada majikan maupun pekerja. Salah satu contoh manfaat e-rekrut adalah mengurangkan kos pengiklanan bagi pihak majikan. Rekrutmen secara tradisional ataupun secara manual jelas mengeluarkan modal yang banyak kerana pihak majikan perlu membayar atau membuat iklan bagi memberitahu kekosongan tempat kerja dalam organisasi. Majikan terpaksa membayar kos pengiklanan. Namun, e-rekrut dapat menjimatkan kos di mana majikan hanya perlu menyediakan satu laman web untuk mendedahkan kekosongan kerja dalam organisasi mereka. Jelas, berikutan isu semasa tentang pengambilan dan pengrekrutan.
Untuk contoh case yang telah dibicarakan, antara satu, case nepotisme dalam proses pengambilan dan pemilihan pekerja oleh organisasi. Satu penilaian, menurut Miles Triperi pada tahun 2012 menyatakan bahwa amalan nepotisme dalam menentukan keputusan telah menunjukkan bahwa golongan ahli perniagaan mempunyai sikap yang negatif terhadap nepotisme. Berdasarkan Arasli 2006 telah menyatakan bahwa fenomena nepotisme dalam organisasi memberikan kesan yang negatif terhadap kepuasan terhadap pekerjaan. Menurut Panget dan Morris pada tahun 2015 menyatakan bahwa nepotisme juga memberi impak yang negatif terhadap komitmen dalam pengorganisasian dan motivasi. Ada penyelidik berpendapat bahwa nepotisme ada perspektif yang positif, seterusnya menggalakkan amalan nepotisme dalam proses pemilihan pekerja. Hal ini telah ditegaskan bahwa nepotisme juga memberikan keuntungan kepada sebuah organisasi karena ahli keluarga yang ada kriteria seorang ketua yang berjayakan memberikan keuntungan, komitmen, serta kepercayaan yang tinggi jika dibandingkan dengan kalangan yang bukan daripada ahli keluarga. Oke, case kedua, perubahan dalam pengambilan pekerja asing dalam COVID-19. Negara bakal buat perubahan besar pengambilan pekerja asing. Contoh, di Putrajaya, menurut Menteri Kanan Klaster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, negara bakal menyaksikan perubahan besar dalam dasar pengambilan pekerja asing dan kawalan terhadap pendatang asing tanpa izin pasca pandemik COVID-19. Dan beliau juga menyatakan tiba masanya dasar itu disemak semula susulan warga asing yang dilihat sebagai antara kumpulan yang menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negara ini serta beberapa negara lain termasuk Singapura. Kesimpulannya, proses pengambilan dan pemilihan pekerja adalah sangat penting untuk dilaksanakan sebelum mengambil seseorang pekerja dalam organisasi. Hal ini karena keupayaan organisasi akan tersekat sekiranya pekerja yang diambil tidak komited, tidak mempunyai kebolehan dan pengetahuan yang mencukupi. Dengan mengamalkan proses pengambilan dan pemilihan pekerja yang dipilih akan lebih baik dan mempunyai kemampuan yang tinggi karena mereka dipilih berdasarkan kelayakan yang telah ditetapkan. Oleh itu, amatlah penting pengambilan dan pemilihan pekerja dalam organisasi karena ia bertujuan untuk mendapatkan pekerja yang lebih berkualiti dan dapat meningkatkan produktiviti organisasi.